Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran pertemuan ketiga. Di kelompok kami ada Gloria Era, Sandi Wayutomo, Karin Aprilia, dan Evan Yudi. Dalam manajemen pemasaran pertemuan ketiga ini ada riset pemasaran, peramalan permintaan, dan nilai kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Pertama yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran yaitu sebagai perancangan, pengumpulan analisis dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Proses riset pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan proses riset pemasaran. Di dalam proses riset pemasaran ini ada 6 langkah. Langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah, lalu alternatif keputusan dan tujuan riset. Setiap manajer pemasaran harus berhati-hati jika akan meriset suatu pemasaran, sehingga pemasaran tersebut agar tidak melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan pemasaran perusahaan itu menjadi kurang. Dan periset pemasaran bahkan mungkin bertanya, mengapa koneksi internet harus dikenakan biaya sebesar 25, 10 maupun 50 dolar atau harga lainnya? Mengapa? Karena suatu perusahaan tersebut harus mencapai titik relevan lainnya. Seberapa penting perusahaan menjadi perusahaan pertama di pasar, dan berapa lamakah perusahaan tersebut umurnya dapat terjamin. Lalu langkah kedua yaitu mengembangkan rencana riset. Tahap kedua ini di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan beberapa biaya. Jadi bagaimana kita memperingkas atau merencanakan biaya riset itu agar lebih efektif, agar tidak merugikan perusahaan tersebut. Selain itu, sumber data, periset dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, ataupun keduanya. Langkah ketiga yaitu adanya mengumpulkan informasi. Fase mengumpulkan informasi ini biasanya fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Jadi di mana langkah ketiga ini perusahaan harus mengeluarkan sebuah angka yang setidaknya sedikit lebih besar dengan langkah-langkah sebelumnya untuk mencapai 4 masalah utama yang timbul dalam survei. Langkah selanjutnya yaitu langkah 4, di mana langkah 4 ini perusahaan harus menganalisis informasi yang ada. Satu langkah sebelum langkah terakhir, menyimpulkan temuan dengan menstabilisasikan pengembangan distribusi frekuensi. Jadi para perusahaan ini harus benar-benar menganalisis informasi yang didapatkan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, mempresentasikan temuan, di mana langkah pertama hingga langkah keempat tersebut para perusahaan harus bisa menjelaskan atau mempresentasikan kepada anggotanya bahwa mereka telah mengumpulkan informasi, mencatat informasi, dan lain-lain. Langkah keenam yaitu di mana langkah mengambil keputusan. Di sini keputusan baik atau buruknya suatu perusahaan tergantung dengan meriset data dan langkah-langkahnya tersebut. Contohnya, manajer telah meriset atau melihat kinerja anak buahnya dengan melakukan langkah-langkah tadi, sehingga menimbulkan sebuah keputusan yang manajer tersebut memberikan sebuah keputusan yang baik atau keputusan yang menurutnya mereka pahami, sehingga para manajer harus bersifat dewasa. Semakin banyak organisasi yang menggunakan sistem dukungan keputusan pemasaran, semakin manajer pemasaran membuat keputusan yang lebih baik. Konsepsi sempit tentang riset. Banyak manajer melihat riset pemasaran sebagai operasi penemuan fakta. Ketika penemuan fakta tidak bermanfaat, ide manajemen tentang penggunaan riset pemasaran yang terbatas menjadi lebih kuat. Yang kedua, kaliber periset yang tidak seimbang.
Beberapa manajer memandang riset pemasaran tidak lebih dari sekedar kegiatan administratif dan memperlakukannya seperti itu, sehingga menyebabkan hasil yang tidak impresif. Yang ketiga, penentuan kerangka masalah yang buruk. Kegagalan Newcock yang terkenal sebagian besar adalah akibat dari kegagalan menetapkan masalah riset dengan benar dari perspektif pemasaran. Yang keempat, temuan yang terlambat dan terkadang salah. Manajer menginginkan hasil yang akurat dan konklusif, tetapi riset yang baik membutuhkan waktu dan uang. Manajer akan kecewa ketika riset pemasaran menelan biaya terlalu besar atau berlangsung terlalu lama. Yang terakhir adalah perbedaan kepribadian atau presentasional. Perbedaan antara gaya manajer lini dan riset pemasaran sering menghalangi hubungan yang produktif. Tetapi dalam perusahaan yang progresif, riset pemasaran dimasukkan sebagai anggota tim manajemen produk dan pengaruh mereka pada strategi pemasaran pun semakin bertumbuh. Materi kedua adalah peramalan dan pengukuran permintaan. Peramalan permintaan adalah tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh low management. Selanjutnya yaitu ukuran permintaan pasar. Yang pertama, pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Yang kedua, pasar yang tersedia adalah kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Contohnya itu kayak suatu negara bagian mungkin melarang penjualan sepeda motor untuk semua orang yang berusia 21 tahun. Terus yang ketiga itu pasar sasaran. Pasar yang tersedia kualifikasi yang diputuskan oleh perusahaan untuk dikejar. Sebagai contohnya yaitu perusahaan bisa memutuskan untuk berkonsentrasi pada usaha pemasaran yang distribusinya di pantai timur. Yang keempat, pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Setelah itu saya akan menjelaskan permintaan pasar. Langkah pertama dalam permintaan pasar yaitu mengevaluasi peluang pasar yang ada. Jadi sebelumnya setelah meriset tadi kita harus mengevaluasi peluang yang ada dalam permintaan pasar tersebut. Permintaan pasar bukanlah angka yang pasti, tetapi itu lebih merupakan fungsi kondisi yang dinyatakan. Jadi permintaan pasar ini sifatnya fleksibel, bisa tinggi bisa rendah, karena sesuai dengan evaluasi lapangan atau sesuai faktor lapangan yang ada. Setelah itu adanya permintaan perusahaan atau disebut dengan company demand. Di sini pemasaran perusahaan diperkirakan pada tingkat alternatif permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dalam usaha pemasaran perusahaan, dan itu mempunyai satu periode tertentu. Sedangkan permintaan perusahaan bergantung pada bagaimana persepsi konsumen terhadap produknya, jasa, harga, maupun komunikasi perusahaan tersebut yang relatif baik terhadap konsumen tersebut. Setelah itu adanya pengembangan fungsi respon penjualan untuk mengukur bagaimana penjualan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasarannya, bawahan pemasaran, dan efektivitas pemasaran. Materi yang terakhir adalah nilai kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu ada nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan itu didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Pelanggan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya,
Pemasar dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, fungsional, atau emosional. Yang kedua yaitu menerapkan konsep nilai. Di penerapan konsep nilai ini ada analisis nilai pelanggan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari beberapa pesaingnya. Yang pertama, mengidentifikasi atribut dan manfaat utama. Yang kedua, menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat. Yang ketiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing. Yang keempat, mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menentukan peringkat kinerja mereka. Dan yang kelima adalah mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Yang ketiga adalah pilihan dan implikasi. Beberapa pemasar mungkin berpendapat bahwa proses yang diuraikan barusan terlalu rasional. Anggaplah pelanggan memilih traktor Komatsu. Bagaimana kita dapat menjelaskan pilihan ini? Berikut tiga kemungkinannya. Pembeli mungkin diperintahkan membeli pada harga terendah. Pembeli akan mundur sebelum perusahaan menyadari bahwa traktor Komatsu lebih mahal untuk dioperasikan. Dan yang terakhir, pembeli menikmati persahabatan jangka panjang dengan Wiraniaga Komatsu. Yang keempat, menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi. Konsumen mempunyai beragam tingkat loyalitas terhadap merek, toko, dan perusahaan tertentu. Sistem penghantaran nilai ini meliputi semua pengalaman yang didapatkan pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Yang kelima, total kepuasan. Selanjutnya, total kepuasan pelanggan. Sebagaimana mestinya, kita sebagai pelanggan kan harus puas dengan harga maupun kualitas produksi yang dari perusahaan tersebut. Sehingga pembeli secara umum definisi kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang timbul karena membandingkan kerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika suatu produk itu gagal, maka pelanggan tersebut akan merasa kecewa, entah itu dari harganya maupun kualitas produknya. Setelah kepuasan pelanggan, maka mengamati kepuasan. Banyak perusahaan saat mengukur beberapa baik mereka memperlakukan pelanggan secara puas, mengenali faktor-faktor yang membentuk kepuasan, dan melakukan perubahan dalam operasi pemasaran. Perusahaan akan totalitas atau bertindak bijaksana untuk mengatur kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan secara tidaklah proporsional. Setelah mengamati kepuasan, lalu adanya teknik pengukuran. Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Contohnya yaitu yang kita dapat jumpai adanya survei berkala oleh perusahaan tersebut kepada pelanggan. Yaitu selanjutnya, pengaruh kepuasan pelanggan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, kepuasan pelanggan sangatlah berpengaruh untuk mencari reputasi di mata para konsumen. Sehingga baik buruknya suatu berita dalam perusahaan tersebut, baik buruknya kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan berdampak atau berpengaruh kepada perusahaan tersebut. Sehingga kepuasan pelanggan sangat berpengaruh oleh perkembangan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, keluhan pelanggan. Beberapa perusahaan berpikir bahwa cara memperhatikan kepuasan pelanggan adalah dengan cara mencatat keluhan, tetapi studi ketidakpuasan pelanggan memperhatikan bahwa kalau pelanggan yang tidak puas dengan pembelian mereka berkisar 25%, hanya sekitar 5% yang mengajukan keluhan, 95% lainnya merasa bahwa menyampaikan keluhan tidak sebanding dengan usahanya, dan mereka tidak tahu bagaimana atau kepada siapa mereka harus menyampaikan keluhan itu, dan mereka berhenti membeli. Dari pelanggan yang menyampaikan keluhan, antara 54% dan 70% akan membeli kembali dari perusahaan jika keluhan mereka diselesaikan. Angka itu akan naik menjadi 95% jika pelanggan merasa keluhan mereka diselesaikan dengan cepat.
pelanggan yang menyampaikan keluhan pada sebuah perusahaan dan keluhan mereka diselesaikan dengan memuaskan menceritakan perlakuan baik yang mereka terima tersebut kepada rata-rata 5 orang. Namun, pelanggan yang tidak puas rata-rata menggerutu kepada 11 orang. Jika masing-masing orang tersebut masih memberitahu orang lain lagi, jumlah orang mendapatkan berita buruk itu akan berlipat ganda. Faktanya, sesempurna apapun rancangan dan implementasi sebuah program pemasaran, kesalahan akan terjadi. Hal yang terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah mempermudah pelanggan menyampaikan keluhan. Selanjutnya, kualitas produk dan jasa. Kepuasan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa. Apa sebenarnya kualitas itu? Berbagai ahli mendefinisikan kecocokan untuk digunakan untuk pemenuhan tuntutan bebas dari variasi dan seterusnya. Kita akan menggunakan definisi American Society for Quality. Contohnya yaitu kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan untuk yang dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang berpusat pada pelanggan. Kita dapat mengatakan bahwa penjual telah menghantarkan kualitas ketika produk atau jasanya melebihi ekspektasi pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kualitas. Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, profitabilitas perusahaan adalah 3 hal yang terkait erat. Semakin tinggi pula kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. Yang selanjutnya, kualitas total. Kualitas total adalah tugas semua orang, seperti halnya pemasaran. Pemasar memainkan beberapa peran dalam membantu perusahaan mereka mendefinisikan dan mengantarkan barang dan jasa berkualitas tinggi kepada pelanggan sasaran. Yang selanjutnya, kedua, mengembangkan hubungan pelanggan. Yang pertama ada manajemen hubungan pemasaran. Adalah proses pengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara sesama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua, menarik dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan yang berusaha memperbesar laba dan penjualan mereka untuk menghabiskan cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Yang keempat, membangun loyalitas, yaitu menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi besar semua pemasar, dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Kemudian yang terakhir, berinteraksi dengan pelanggan. Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Sekian dari presentasi kami manajemen pemasaran pertemuan ketiga. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekian.